Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia Unisa, NIM 24030160135 dari kelas PAI 2D. Di sini saya akan menyampaikan tugas video mata kuliah Islam dan Moderasi Beragama dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Saikan Muhid, SAG, MPD. Sebelumnya, teman-teman udah tahu apa belum? Apa sih moderasi beragama itu? Ingat ya teman-teman, moderasi beragama, bukan moderasi agama. Nah, jadi teman-teman, moderasi beragama adalah cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang ditekankan kepada kepentingan kemanusiaan, artinya pemahaman dan pelaksanaan ajaran agama yang mengutamakan kemaslahatan dan kedamaian bersama. Kemudian, ada beberapa macam pendekatan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama, seperti pendekatan dogmatis, pendekatan psikologis, pendekatan pragmatis, pendekatan sosiologis, dan pendekatan filosofis. Nah, jadi yang dimoderasi bukan agama, tetapi cara berpikir, cara memahami, dan menjalankan ajaran agama. Contohnya, cara memahami ayat Al-Quran yang dianggap atau seakan-akan Islam memperbolehkan melakukan kekerasan seperti pembunuhan dan permusuhan. Cara memahami bagaimana kita bertoleransi antar umat beragama, cara bermusyawarah dalam kehidupan sosial, dan berbangsa bernegara. Ruang lingkup moderasi beragama fokusnya bukan pada ajaran agama, akan tetapi kepada cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang lebih menekankan kemaslahatan atau kedamaian dalam persatuan di tengah-tengah masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan Allah tidak akan mengutus Rasulullah atau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jadi teman-teman, kata rahmat dalam ayat tersebut maksudnya umat Islam harus bisa menjadi contoh menciptakan kemaslahatan dan kedamaian sesama manusia, sama alam, hutan, dan lingkungan. Yang artinya, manusia harus baik dengan sesama manusia tanpa melihat asal-usul agama, suku, warna kulit, kelompok, dan golongan. Umat Islam juga harus bisa melestarikan alam dan lingkungan supaya tidak terjadi bencana alam dan bencana sosial, seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, pertengkaran, dan tawuran antar sesama masyarakat. Kesimpulannya, ruang lingkup moderasi beragama terletak pada cara memahami, cara berpikir, dan cara menjalankan ajaran agama. Dengan kata lain, ruang lingkup moderasi beragama adalah budaya beragama. Budaya beragama adalah hasil keyakinan, pemikiran, dan perilaku ajaran agama. Misalnya, hasil keyakinan terhadap Islam, hasil pemikiran terhadap sholat, zakat, puasa, haji, hasil pemikiran terhadap ayat dan hadis, bentuk perilaku atau cara membaca sholawat, cara mendoakan orang yang sudah meninggal, cara bermusyawarah, dan lain-lain. Selanjutnya, indikator atau ciri-ciri moderasi beragama. Indikator atau ciri adalah tanda-tanda seseorang yang dapat dikatakan memiliki moderasi beragama. Indikator atau ciri-ciri dapat dilihat dari sikap dan perilaku sosialnya. Oleh sebab itu, ciri-ciri atau indikator dapat dilihat dari 4 aspek, yaitu dari aspek kebangsaan atau nasionalisme, dari aspek beragama, dari aspek kehidupan sosial, dan dari aspek cara memperlakukan budaya atau tradisi yang ada di tengah masyarakat, baik tradisi yang lahir dari ajaran agama ataupun tradisi yang bukan lahir dari ajaran agama. Kemudian contoh dari tradisi yang lahir dari ajaran agama seperti tahlilan, cara berzikir, ziarah kubur, maulid Nabi Muhammad SAW, cara bersolawat, dan lain-lain. Kemudian tradisi yang lahir bukan dari ajaran agama yaitu seperti sedekah laut, sedekah bumi, ketoprak, wayang, tradisi tertentu yang berkaitan dengan tahun baru, dan lain-lain. Nah, kemudian 4 macam indikator atau ciri moderasi beragama. Dari aspek kebangsaan, yaitu moderasi beragama adalah kesediaan atau kesanggupan menerima Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, dari cara aspek beragama, itu moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menjalankan atau praktik toleransi dalam beragama, baik toleransi intern umat beragama atau sesama muslim maupun toleransi antar umat
beragama atau toleransi dengan agama lain. Ketiga, dari aspek kehidupan sosial, yaitu moderasi beragama adalah kesediaan atau kesanggupan selalu taat patuh kepada aturan atau hukum yang berlaku. Keempat, dari aspek tradisi, yaitu moderasi beragama adalah kesanggupan untuk menghargai dan menghormati tradisi yang sudah berjalan di tengah masyarakat dari dahulu sampai sekarang, baik tradisi keagamaan maupun tradisi non-keagamaan. Kesimpulannya, indikator moderasi beragama yaitu nasionalisme, anti kekerasan, dan menghargai atau menguri-nguri tradisi. Demikian tugas yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.